dan kita semua bisa bangkit berdiri hari ini. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam Gereja Gibeon. Kita akan menyembah, memuji Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama akan membaca ayat khotbah kita hari ini. Saya akan baca di ayat yang genap, nanti saudara akan baca di ayat yang ganjil dan di ayat yang terakhir. Kita akan baca sama-sama. Kita akan baca Titus pasal 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, saudara, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh firman-Nya dan oleh pembaharuan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Kita baca sama-sama ayat ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Mari tinggikan nama Yesus juru selamat kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah
Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Pada minggu ke-34 pembacaan Katekismus Reformasi pada hari ini, saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara jemaat sekalian akan bersama-sama membacakan jawaban beserta dengan ayat referensinya. Karena tidak seorang pun dapat memenuhi hukum Allah, lalu apa tujuan dari hukum itu? Supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenali sifat dosa dan ketidaktaatan hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu juga mengajar dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada juru selamat kita. Mari kita baca ayat referensinya di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Silakan duduk. Suatu hari saya mendengar ada seseorang yang berkata pada saya bahwa kita bisa memahami seseorang berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misalnya saya beri contoh, kalau saya bertanya, bagaimana ya caranya memegang biola dengan benar? Dari pertanyaan saya, mungkin Anda bisa menebak bahwa saya ini pasti bukan pemain biola. Karena pengetahuan saya tentang biola begitu dangkal. Bahkan saya tidak tahu bagaimana cara memegangnya dengan benar. Tapi kalau saya adalah musisi atau violinis yang sudah berpengalaman, pasti pertanyaan yang saya munculkan itu jauh lebih kompleks. Begitu juga dengan hukum Allah. Ada banyak hal yang kita bisa pahami dengan mempelajari hukum-hukum Allah. Yang pertama, kita bisa mengenal siapa dan seperti apa Allah kita berdasarkan dari hukum-hukum yang diberikannya pada manusia. Hukum Allah mendorong kita untuk mengenal Dia karena hukum-hukum tersebut secara spesifik mencerminkan sifat-sifat dan karakter Allah, tentang kehendaknya yang kudus, dan hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya, dari perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menyingkapkan bahwa Allah ini seharusnya menjadi poros utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Bukan hanya yang pertama, lalu keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, dan seterusnya. Tidak. Tapi Tuhan ini adalah poros ultimat atau poros satu-satunya dalam hidup kita. Dan bagaimana ini mencerminkan bahwa Dia tidak bisa menoleransi adanya berhala atau hal-hal apapun yang kita pegang, yang kita bergantung selain kepada Tuhan. Yang kedua, hukum Allah ternyata tidak hanya mencerminkan tentang pembuatnya atau Tuhan saja, tetapi juga mencerminkan tentang siapa kita. Khususnya ketidakmampuan kita untuk menaati hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh kecenderungan hati kita untuk berdosa. Dengan usaha kita sendiri, kita tidak akan bisa menaati hukum-hukum Allah dengan sempurna. Yang ketiga, hukum Allah juga menolong kita untuk mengetahui apa kebutuhan kita. Ketika kita mengenal bahwa Allah itu Maha Kudus, Maha Baik, Maha Kasih. Tapi di satu sisi, kita juga memahami bahwa kita sebagai manusia itu tidak mampu memenuhi standar moralitas dan karakter Tuhan karena keberdosaan kita. Maka melihat jurang ini seharusnya kita sadar dan ini menuntun kita kepada Yesus karena kita memerlukan Dia. Kita gagal menuruti hukum Allah, apalagi menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga kita membutuhkan penyelamat. Yesus sudah menaati hukum Allah dengan sempurna dan bahkan membayar hukuman karena keberdosaan dan ketidakmampuan kita itu yang seharusnya kita terima tapi ditanggung oleh Yesus. Ketika kita diselamatkan oleh Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, barulah kita bisa hidup dengan cara yang berpadanan dengan Injil.
kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita diperbarui. Sehingga kita yang awalnya suka untuk memberontak kepada Allah, sekarang hati kita senang untuk menaati Allah. Dengan demikian, poin saya yang keempat adalah hukum Allah ini juga menunjukkan kepada kita seperti apa kehidupan yang penuh anugerah dan penuh kasih karunia itu. Kehidupan yang dirancangkan Allah sebelum dosa masuk dan merusak segalanya. Kita dapat hidup dengan cara yang sama seperti bagaimana Tuhan Yesus telah hidup. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya mengundang jemaat Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pertobatan. Mari kita berefleksi, kita mengingat kembali apakah ada berhala atau dosa-dosa yang masih mengingat kita. Sehingga kalau hari ini Anda boleh datang beribadah, dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke dalam gereja ini, ke dalam hadiratnya. Kita bisa mengingat kembali apa saja pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita mau datang dengan hati yang hancur dan kita ingin bertobat. Mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, melalui hukum-hukum-Mu ini Tuhan, kami mengetahui betapa dahsyatnya kekudusan-Mu dan juga mengetahui bahwa pengorbanan-Mu yang begitu sempurna, anak tunggal-Mu telah disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bertobat Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa dan berhala-berhala yang kami masih pegang dan tidak mau kami lepaskan Tuhan. Kami ingin mengakui keterbatasan kami sebagai manusia, kelemahan kami, keberdosaan kami Tuhan, dan ketidakmampuan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Injil itu telah hidup dalam kami, Roh Kudus telah hidup dalam hati kami. Dan hidup kami diubahkan, karena Roh Kudus itu bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, karena Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau adil, tapi Engkau juga sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian ini, His Glory and My Good dalam bahasa Indonesia. Biarlah kita terus diingatkan untuk memandang betapa besar dan indah, mulia karya salib Kristus yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Amin. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tetap ke surga, mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan, karena ku percaya hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan berjalan mengikut Kristus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus.
karya-Mu semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, kemuliaannya bagianku. Hatiku sekarang puji Dia, kemuliaannya bagianku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Katakan baginya. Kemuliaan baginya, pujian hanya Dia, Rama yang berkuasa. Ku akan kemegahannya dalam Kristus, aku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian hanya Dia, Rama yang berkuasa. Ku akan kemegahannya dalam Kristus, aku tahu mulianya bagianku. Yang ku tahu mulianya bagianku. Yang ku tahu mulianya bagianku. Dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami selain pengorbanan-Mu Yesus bagi setiap kami. Kaulah anugerah yang terbesar dalam diri kami. Mari saudara hari ini puji Dia, tinggikan nama Yesus Sang Juru Selamat kita. Anugerahnya membebaskan kita, mengangkat kita. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Anugerahnya telah angkatku dari ambulan menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatan. Amin. Tiada tabu di kegelapan, dan kuatkanku untuk melawan.
jelas. Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan dalam kuburan. Tuhanlah keselamatanku. Sama seperti Tuhan kita, Tuhan sediakan surga. Dia telah menanggung, amin, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Hari ini kami nyatakan Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati puji Dia, sembah Dia, mulia, mulia bagi Allah, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi amin. Mulia bagi anaknya. Tinggikan sembah Dia. Mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatan. Mulia, mulia bagi ya Yesus. Mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Sama seperti Tuhan kita, Tuhan sediakan surga. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhan, Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Yesus, Tuhanlah keselamatanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya kepadamu Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan apapun yang kami perbuat yang bisa menyelamatkan kami, tetapi dengan iman kami. Kami percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, mati bagi kami yang disalib dan bangkit untuk mengalahkan musuh terbesar kami, yaitu maut. Segala pujian, segala hormat hanya kami naikkan kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami selalu meminta Kau mengkalibrasi hati kami. Biar firman-Mu itu mengubah setiap kehidupan kami dan hati kami. Terima kasih karena Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang.
Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami sungguh bersyukur untuk segala pemberian dan pemeliharaan serta kebaikan atas hidup kami dari Engkau. Sebentar lagi tiba saatnya untuk kami mempersembahkan sebagian dari kemampuan finansial kami Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan kami, sekiranya Engkau berkenan atasnya, dan Kau pakai persembahan kami ini supaya memperluas pekerjaan dari kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi, back again with me, Karen. Welcome home, and this is Gibeon Weekly News. Kelas Anda Pasti Selamat akan diadakan kembali bersamaan dengan kelas Anda Pasti Berubah. Mungkin Anda bertanya, apa itu kelas APS dan apa perbedaan antara kelas APS dan APB? Kelas APS adalah proses awal bagi Anda yang rindu berjemaat, serta dimuridkan di Gibeon Church, serta sebagai langkah awal bagi Anda yang terpanggil untuk menerima sakramen baptisan. Nah, bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas APS, pastikan Anda tidak melewatkan kelas APB. Kelas APB ini adalah kelas lanjutan dari kelas APS yang akan membantu Anda untuk mengartikulasikan dan menerapkan Injil Kristus di dalam kehidupan. So, 2 minggu lagi yaitu tanggal 8 September, kelas APS dan APB akan dimulai setiap hari Minggu pukul 3 sore dan kelas ini akan berlangsung selama 8 minggu berturut-turut. Jangan khawatir bagi Anda yang membawa anak, karena gereja sudah menyediakan tempat penitipan anak di lantai 3. Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda melalui link di layar ini. Kami ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang mengikuti ibadah ini secara online maupun onsite atas dukungan yang telah Anda berikan dalam proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon. Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul adalah seperti yang tertera di layar ini. Bagi Anda yang rindu untuk berkontribusi dalam bentuk dana, Anda dapat memberi dengan 3 cara. Cara pertama yaitu dengan memindai QR Code pada kartu di kursi Anda. Cara kedua, Anda dapat transfer ke rekening building fund yang tersedia di layar ini. Dan cara yang ketiga, Anda dapat memberi melalui mesin EDC di basement setelah ibadah ini. Itu loh, ternyata ada nasi babat yang kenjeran tuh. Oh, buka sini ternyata. Iya, nasi babat yang enak itu ya. Oh no. Apa enak? Mau beli? Ingat, nasi babat itu, jaga kesehatan Pak. Mulai. Kan aku ini cuman komentar. Siapa yang mau beli? Cuman bilang, oh nasi babat yang enak itu ya. Enak, itu jeroan Pak. Nasi babat itu loh, gorengnya tuh loh, minyaknya itu gitu. Nih, kolesterol, darah tinggi, jantung itu, aduh, kesehatan Pak, diingat. Anak kita kan masih kecil, belum lulus, belum menikah, jauh gitu juga kamu. Mah kok jadi panjang kayak gini sih? Kamu tuh selalu kayak gini, selalu capek aku bertengkar sama kamu ini. Hah? Lost in Translation adalah tema seminar Marriage and Family tahun ini. Bagi Anda yang rindu untuk diperlengkapi dalam mengatasi tantangan komunikasi di dalam keluarga melalui lensa Injil, pastikan Anda mengikuti seminar ini yang diadakan tanggal 11 dan 12 September di Gibeon Church pukul 6 sore. Jangan ragu untuk mendaftar karena kami juga menyediakan penitipan untuk anak Anda. Daftar melalui link berikut. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Untuk pengumuman yang luar biasa,
Welcome to Gibeon Church, saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, teman-teman yang live streaming online. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya mau mengingatkan sekali lagi kalau saudara belum daftar, karena banyak yang nanya sama saya, Pak, saya ini ingin masuk di dalam small group. Dan karena saya ingin berkomunitas, Gibeon it feels like home. Tetapi selalu kalau misalnya saudara bertanya begitu, kita selalu arahkan untuk ikut kelas APS. Kenapa kok kita arahkan saudara ikut sekolah kelas APS ini? Karena saudara, kita tidak ingin menggembalakan jemaat yang abal-abal kaleng-kaleng. Cuman hanya tahu Kristen hanya sekilas ya saudara ya. Kita ingin supaya saudara bisa mengerti kenapa Anda percaya Yesus Kristus. Apakah sekali selamat tetap selamat? Apakah dalam kehidupan saudara, saudara sadar bahwa Roh Kudus itu bersama dengan saudara, dan Roh Kudus bukan kuasa yang kayak magic gitu, tetapi dia adalah pribadi Allah. Kalau hari ini saudara meninggal dan saudara dipanggil Tuhan dan belum sempat minta ampun, apakah saudara masuk ke surga, atau gara-gara saudara lupa minta ampun, saudara dosanya membuat saudara masuk neraka? Saudara nggak bisa jawab itu. Saudara harus tahu kenapa, apa, dan bagaimana. Itulah sebabnya saudara perlu join APS ya saudara ya. Kemudian bagi saudara yang sudah selesai APS, kita baru saja merevamp Anda Pasti Berubah, dan di sini kita mau mengajarkan saudara dan membekali saudara bagaimana menemukan berhala, bagaimana handling all your emotion. Setiap kita punya anxiety, setiap kita punya kecemasan, kekhawatiran. Itulah sebabnya kita ingin mengajar saudara untuk bagaimana saudara dapat menemukan kedamaian, citra diri Anda. Itulah sebabnya kita ingin supaya saudara nggak cuma hanya datang hari Minggu, tetapi saudara juga diperlengkapi. Kemudian sekali lagi saya juga mengingatkan kepada saudara, all those people that are married ya, atau mau married, atau mungkin saudara udah bertunangan, we would like to invite you untuk dalam Marriage and Family Seminar Lost in Translation. Saya suka sekali day one, duel or duet. Kemudian yang hari kedua, no perfect family. Sometimes kita berusaha mempotret perfect family itu seperti apa kalau di Instagram saudara. Tetapi di dalam kehidupan gak ada yang perfect. Disitulah kita perlu terus berproses. Dan bagaimana kita berproses? Pembicaranya luar biasa sekali. Pendeta Dr. Daniel Tanu Saputra, dan istrinya bule lagi ya, orang Jerman ya. Jadi ini justru cocok karena bisa lost in translation pada waktu berkomunikasi. 70% dari konseling-konseling yang saya harus hadapi itu adalah konseling pernikahan. Jadi kalau saudara mengalami banyak kesulitan dalam pernikahan, maybe there's a lot of things that are lost in translation. So make sure you join. Oke, kita masuk dalam khotbah kita hari ini. Kita dalam khotbah berseri From Judges to Jesus, dan judul khotbah saya hari ini adalah Tangan Tuhan di Balik Cerita Kita. Dan teks kita diambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 31. Tapi untuk awal kita akan baca ayat 1 sampai 9, dan kemudian kita akan baca pelan-pelan sampai ayat yang ke-31, meskipun mungkin kita tidak akan cover semuanya, tapi mostly we will cover all of them. Ya, kita akan mulai dari ayat 1, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang genap dan kita akan membacanya bergantian. Hakim-Hakim 5 ayat 1. 3, 2, 1. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Ayat 3. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ayat 5. Gunung-gunung bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Zamgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Ayat 9. Tertuju kepada panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Katakan sama-sama, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, minggu lalu kita bicara Hakim-Hakim 4, cerita tentang Deborah, Barak, dan Yael. Pastor Eric
preach such a strong, beautiful gospel message. Nah, hari ini ternyata ceritanya belum selesai, saudara. Sebenarnya ceritanya sudah selesai, tapi ini adalah nyanyian. Jadi kalau saudara perhatikan bentuk dari Hakim-Hakim pasal 5, ini bentuknya nyanyian. Jadi ayat yang baru kita baca adalah nyanyian kemenangan yang ditulis oleh Deborah dan Barak, ya saudara ya. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin mengklarifikasikan beberapa hal kepada saudara. Ada yang nanya sama saya, Pak, kenapa sih kok kita itu harus nyanyi-nyanyi sebelum kita mendengarkan firman? Mengapa kita perlu menyanyikan lagu di dalam kebaktian? Kenapa lagu-lagu pujian menjadi bagian dari liturgi kekristen sebelum firman? Dan yang menyedihkan gitu ya, biasanya kan ada orang yang bilang, gini loh, kita tuh kurang suka lagu-lagu. Nah mungkin Anda orang yang suka lagu ya, tapi banyak orang yang, aduh lah gak usah baca, gak usah nyanyi, mendingan baca ayat aja, efeknya sama kok gitu ya. Dan banyak orang bilang, gak usah berantem tentang lagu apa yang kita akan nyanyikan, model musik apa yang akan kita pakai drum atau tidak, pakai piano atau pakai violin, pakai orkestra. Saudara percaya atau tidak ada gereja yang pecah gara-gara style of music. Ada gereja yang pecah gara-gara lagu gitu saudara ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul pada waktu saya ngobrol dengan banyak orang Kristen gitu ya. Apakah nyanyi hanyalah formalitas? Ada orang yang bilang begini, udahlah gak usah buru-buru, ini sekarang masih puji-pujian. Oh gitu kan saudara ya, korbannya belum mulai gitu kan saudara ya. Jadi seakan-akan puji-pujian itu hanyalah ekstra. Nanti kalau feature presentation ya, kan kalau kita nonton bioskop ekstranya miss gak apa-apa, yang penting jangan miss filmnya, betul saudara ya? Nanti waktu khotbah, nanti kan kita anyway udah dapat sesuatu dari Tuhan. Nah saya mau tekankan kepada saudara bahwa nyanyian dalam ibadah bukanlah sekedar pengisi sebelum khotbah, bukan ekstra sebelum pertunjukan utama, bukan pemanasan sebelum khotbah. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara bernyanyi bukan tambahan. Justru nyanyi-nyanyian ini adalah bagian sentral dari ibadah. Bagian dari memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Bahkan ada banyak pakar Alkitab yang menunjukkan kepada kita, kalau saudara baca kitab Wahyu, nanti di akhir zaman, pada waktu kita naik ke surga, gak ada lagi khotbah. Gak ada lagi eksposisi. Yang ada adalah pujian dan penyembahan. Baca aja Wahyu. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita melihat bahwa ini sama pentingnya dengan mendengarkan khotbah. Bernyanyi adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan Alkitab. Kenapa saudara? Makanya nyanyi itu waktu saudara nyanyi itu saudara menyembah Tuhan. Ada yang bilang begini sama saya, Pak saya kalau dengerin nyanyian di Gibeon itu aku gak cocok. Gak dapat apa-apa aku. Yang disembah siapa? Saudara atau Tuhan? Kalau saudara berpikir waktu saudara nyanyi untuk dapat sesuatu, yang disembah itu loh siapa? Halo? Waktu kita menyembah, tujuan penyembahan kita adalah Tuhan. Makanya semua yang dinyanyikan di sini dipilih salah satu dengan hati-hati. Itu para pemimpin pujian, para singer itu kalau memilih sesuai dengan tema. Tema khotbahnya apa, katekismusnya apa. Kenapa? Karena kata-kata kita mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan hidup kita seharusnya memuliakan Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara berpikir bahwa waktu saudara memuji Tuhan supaya dapat sesuatu, maka saudara salah kaprah. Karena seharusnya penyembahan kita tujuannya bukan untuk dapat sesuatu, tetapi tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, Sinclair Ferguson bisa bilang begini, fondasi penyembahan di hati bukanlah suatu hal yang emosional. Katakan sama-sama, bukan emosi. Nah, amin saudara. Katakan pada kanan kiri, bukan emosi bro. Nah, kalau saudara dapat sesuatu nangis, dijamah, itu emosional. Gak usah ke gereja, nonton Disney aja. Ya. Itu bisa dapat saudara. Tetapi melainkan suatu hal yang teologis. Supaya kita kenal Tuhan. Makanya kalau di sini gak ada itu lagu-lagu yang ngelenyet. Apa sih ngelenyet tuh ya? Mendayu-dayu bikin saudara fokus sama diri sendiri dan kasihan sama diri sendiri itu dicoret. Tetapi yang theologically, secara teologi itu betul. Jadi waktu Anda nyanyi, Anda memuji Tuhan dan mengingatkan kepada dirimu sendiri. Dan mengkhotbahkan Injil pada dirimu sendiri. Karena Senin sampai Sabtu, saudara dibombardir dengan berbagai nilai yang bisa membuat hatimu menyimpang. Jadi waktu Anda kesini, hatimu dikalibrasi. Hatimu ditata ulang. Diingatkan supaya saudara sadar. Karena penyembahan pada dasarnya adalah kebalikan daripada dosa.
Kenapa kok kebalikan daripada dosa? Worship is the reversal of sin. Karena penyembahan adalah kebalikan dari dosa. Karena apa? Dosa adalah menaruh diri sendiri sebagai pusat. Tetapi waktu saudara menyembah, saudara menaruh Tuhan sebagai pusat dari penyembahan saudara. Hidupmu bukan lagi kamu yang ada di pusatnya, tetapi Tuhan yang ada di pusatnya. Jadi penyembahan itu penting. Penyembahan is as important as preaching. Bahkan waktu saudara menyanyi, itu you preaching to your heart. Saya baru saja baca artikel, orang yang punya demensia, orang yang punya Alzheimer, lupa ingatan, pikun, begitu disetelin lagu, dia bisa ingat semua kata-katanya. Mungkin saudara satu hari akan kehilangan ingatan. Tetapi waktu saudara nyanyi, memuji Tuhan, hati saudara, roh saudara, connect langsung sama Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya kalau saudara datang ibadah, datanglah on time. Kenapa? Saya bukan nyindir siapa-siapa ya saudara ya. Tetapi saya minta supaya saudara sadar bahwa itu bukan pemanasan sebelum khotbah atau ekstra sebelum menu utama. Amin saudara. Nah kita lihat Hakim-Hakim 5 adalah nyanyian kemenangan yang ditulis dan dilantunkan oleh Barak dan Deborah. Jadi begini saudara, Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim 5 itu gak boleh dipisah. Karena Hakim-Hakim 4 bicara tentang catatan sejarah, fakta historis. Minggu lalu kita udah belajar. Nah Hakim-Hakim 5 adalah interpretasi teologis dari sudut pandang Tuhan. Nah ini yang menarik saudara. Itulah sebabnya poin saya ada 3. Sang pahlawan yang sesungguhnya itu siapa? Kemudian yang kedua, ada suatu undangan untuk berpartisipasi. Kita diundang untuk berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, kontras antara musuh dan sahabat Tuhan. Oke, kita akan mulai yang pertama, sang pahlawan yang sesungguhnya. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah saudara, saya akan berikan sedikit recap Hakim-Hakim 4. Jadi ceritanya kan begini saudara ya. Bangsa Israel masuk dalam siklus dosa. Kalau saudara masih ingat siklus dosanya, saya nggak tampilkan di sini, tetapi ada 4. Yang pertama pemurtatan. Kemudian apa yang terjadi? Allah menyerahkan mereka gara-gara mereka menyembah berhala. Allah menyerahkan mereka, ada penindasan. Terus kemudian ada perintihan karena ditindas bangsa Israel itu mengeluh kepada Tuhan. Belum tentu bertobat, tetapi mengeluh. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Di situ ada pembebasan. Tapi biasanya damai 40 tahun, rest 40 tahun. Maka pemurtatan lagi. Ini diulang sampai 7 kali. Ceritanya juga begini. Orang-orang Israel menyembah berhala. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Yabin ini punya panglima, komandan yang hebat. Namanya Sisera. Sisera itu punya 900 kereta perang. Semuanya kalah sama Sisera ini. Dan apa yang terjadi? Israel tidak berdaya di hadapan kekuatan Raja Kanaan. Mereka bertekuk lutut dijajah selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian mereka merintih. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim perempuan. Gender yang sangat tidak sesuai. Yang dengan kualifikasi. Minggu lalu kita belajar ternyata Alkitab tidak selalu bicara tentang laki-laki ya. Patriarki. No, not necessarily. Buktinya Deborah di sini adalah seorang pahlawan yang Tuhan bangkitkan. Kemudian Deborah mendatangi Barak, seorang prajurit. Pergi lawan Sisera. Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tapi Barak menjawab, aku akan pergi jika kamu akan pergi. Kayak Titanic aja. I jump, you jump. Gitu saudara ya. Tapi ini aku pergi kalau kamu pergi. Gitu ya saudara ya. Kemudian apa yang terjadi? Deborah berkata, tentu aku akan pergi. Tapi kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan di akhir pertempuran ini. Tuhan akan menyerahkan Sisera di tangan seorang perempuan. Seorang wanita. Dan kita berpikir bahwa wanita itu adalah Deborah. Merujuk pada dirinya sendiri. Jadi Barak memimpin 10.000 prajurit mengalahkan Sisera dengan 900 keretanya. Dan Sisera lari saudara. Melarikan diri ke sebuah kemah. Kemah itu suaminya seorang wanita namanya Yael. Ini keluarga suka pindah-pindah. Tapi somehow pindahnya tepat di mana si Sisera ini lari ke sana. Sama Yael dilayani. Sisera pikir aman karena suaminya punya treaty. Punya persetujuan, damai. Sisera kasih susu. Sisera menyanyikan lagu tidur. Tiba-tiba, kocar. Itu apa? Ada paku tenda. Disikatin di sininya Sisera. Mati saudara. Wah ini violent banget ya. Ini kayak Game of Thrones beneran saudara ya. Dan apa yang terjadi? Sisera mati di tangan ibu rumah tangga. Makanya saudara pelajarannya apa? Jangan macam-macam sama emak-emak ibu rumah tangga ya saudara. Ya.
Jangan meremehkan the power of ibu rumah tangga. Seorang panglima yang kuat, hebat, gagah mati oleh seorang ibu rumah tangga. Jadi dari peristiwa ini orang-orang Israel melihat bahwa Tuhan itu menolong mereka. Nah di Hakim-Hakim 4 kita bertemu dengan 3 pahlawan yang berbeda. Deborah, Barak, dan ada plot twist. Tiba-tiba sang wanita itu bukan Deborah, ternyata Yael. Jadi ada 2 pahlawan wanita di sini. Nah Hakim-Hakim 5 dimulai dengan nyanyian. Nah saya nggak usah baca lagi, tetapi apa yang menjadi inti dari permulaan nyanyian ini? Perhatikan saudara. Barak dan Deborah tidak menulis lagu ini untuk menceritakan keberanian dan prestasi dan pencapaian mereka yang luar biasa. No, mereka menulis lagu ini untuk merayakan keselamatan dari Tuhan. Karena sebenarnya yang jadi pahlawan bukan Barak, yang jadi pahlawan bukan Deborah, yang jadi pahlawan bukan Yael. Tetapi Tuhan adalah pahlawan sejati umatnya. Tuhanlah pahlawan di balik semua pahlawan. Amin saudara. Jadi kalau saudara hari ini ditolong oleh hamba Tuhan, ditolong oleh seseorang yang baik sama saudara, jangan mempahlawankan manusia. Karena kadang-kadang kita ini salah kaprah. Bahkan Tuhan pakai orang tuamu, Tuhan pakai orang yang baik, Tuhan pakai orang yang memperhatikan kamu, Tuhan pakai care group leadermu, Tuhan pakai core team yang ada di care group leader. Bagus, tetapi kita semua ini manusia berdosa. Jangan kultuskan manusia berdosa. Tetapi percayalah, di balik semua orang yang baik, orang yang dipakai Tuhan, tetap saja Tuhanlah pahlawan di balik semua pahlawan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan bekerja di balik semua cerita kita. By the way, kita pikir itu cerita kita. Tahukah saudara, cerita kita itu sebenarnya ceritanya Tuhan. Amin saudara. Katakan sama-sama, cerita kita adalah ceritanya Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, ceritamu, kamu pikir itu ceritamu, tetapi itu ceritanya Tuhan. Amin saudara. Ini kita harus camkan, karena apa? Tuhan pahlawan sejati umatnya. Jadi kalau ada sebuah gereja menolong saudara, ada seorang yang rohani menolong saudara, kalau ada sebuah care group menolong saudara, itu Tuhan yang pakai mereka. Tuhan yang pakai papa mamamu, Tuhan yang pakai pastor itu. Jangan kultuskan siapa-siapa. Pandanglah kepada Tuhan yang ada di balik semua pahlawan yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah selanjutnya, kalau saudara perhatikan di sini, tadi kita sudah baca, dikatakan waktu Tuhan muncul, itu seperti bumi bergetar, hujan datang, dan itu dikatakan seperti Sinai waktu cerita Keluaran, di mana Gunung Sinai menjadi gunung yang sangat bersejarah buat orang Israel, karena di situ Allah memberikan perjanjian, ikatan perjanjian kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi perhatikan gambar yang digambarkan oleh Deborah, bagaimana Deborah menyamakan Tuhan yang bergerak membantu mereka perang. Jadi ceritanya begini saudara. Pada waktu itu mereka waktu perang, mereka tuh 10.000 orang, tapi kalah sama 900 kereta perangnya Sisera. Dan saudara tahu, itu perangnya di dekat sungai. Sisera pasti nggak mau perang di situ kalau tahu bakal hujan. Jadi cuacanya cerah. Tapi tiba-tiba mau perang. Beberapa menit sebelum perang, tiba-tiba ada badai, banjir. Itu kereta nggak bisa lari. Keretanya mandek, kena lumpur. Apa yang terjadi? Itu 10.000 orang menghancurkan itu. Tentaranya Sisera. Jadi kalau saudara lihat ya, gini, apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Tuhan yang sama yang menampakkan diri di Gunung Sinai senantiasa setia untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak terjebak di masa lalu. Tuhan terus bergerak mendampingi serta terus menyelamatkan umatnya. Tahukah saudara Tuhan terus bekerja sampai hari ini? Amin saudara. Tahukah saudara Tuhan terus bekerja dalam hidupmu sampai hari ini? Nah, saya mau tanya sama saudara. Kesaksian ceritamu tentang Tuhan, ceritanya tentang 5 tahun yang lalu. Bagaimana dengan minggu lalu? Apakah Tuhan bekerja minggu lalu? Saya kalau ketemu sama orang Kristen, terus saya ngobrol-ngobrol, terus saya ketemu sama dia beberapa kali lagi,
Saya dengar ada orang yang ceritanya mirip terus. Maksudnya ceritanya 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dulu. Sekarang gimana? Saudara, Tuhan itu tidak terperangkap di masa lalu. Tuhan tidak cuma menolong saudara di masa lalu. Tadi pagi Tuhan tolong saudara. Tadi pagi Tuhan setia sama kita. Kalau kesaksianmu, kalau ceritamu tentang Tuhan adalah tahun lalu, tetapi bukan minggu lalu. 5 tahun yang lalu, bukan 2 hari yang lalu. Jangan-jangan kita sudah tidak bergerak lagi bersama dengan Tuhan. Atau mungkin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan-jangan kita buta dan lupa untuk melihat pekerjaannya. Yang kita lihat selalu yang kurang. Yang kita lihat selalu masalahnya. Tuhan yang sama di Sinai adalah Tuhan yang sama yang bekerja di dalam cerita Deborah, Barak, dan Yael. Dan Tuhan yang sama masih bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Jadi, kamu lihat siapa? Kadang-kadang Tuhan bekerja di sekeliling kita. Kita aja yang gak pernah lihat. Kita aja yang kurang bersyukur. Seringkali yang kita komplainkan adalah hal-hal yang menjadi masalah kita. Padahal kalau kita hitung berkat Tuhan, hitung kesetiaan Tuhan. Kesetiaan dan berkat Tuhan itu sebenarnya tidak terhitung. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini saudara jarang lagi merasakan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan-jangan saudara sedang 2 minggu yang lalu amnesia rohani. Lupa Tuhan begitu setia dalam hidupmu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 6 sampai ayat 9. Ini disinilah diceritakan bagaimana situasi di Israel, jalan-jalan itu mencekam dan penuh dengan bahaya. Orang-orang Israel berada dalam situasi yang putus asa. Dan alasannya karena orang Israel memilih untuk menyembah berhala dan dewa-dewa bangsa Kanaan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang sejati. Dan mereka ada di dalam kesesakan, penindasan. Mereka ada di dalam keadaan yang dimana mereka sampai merintih. Mereka putus asa. Mereka merasa takut. Mereka merasa tercekam, tertindas. Apakah mereka layak menerima bantuan Tuhan? No, tidak layak. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari nyanyian bagian ini? Kita bisa mempelajari begini, saudara. Kalau minggu lalu Pastor Eric mengatakan begini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita dalam situasi skakmat. Saya mau mengingatkan kepada kita. Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami situasi putus asa. Agar apa? Agar kita kembali bergantung kepada Dia saja. Segala pergumulan yang kita alami, baik itu melalui keadaan, bahkan itu adalah gara-gara kebodohan kita sendiri. Mungkin salah perhitungan, saudara jatuh dalam investasi-investasi yang kurang bijak, sehingga saudara sekarang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin saudara kurang jaga kesehatan sehingga saudara saat ini sakit. Tuhan tidak hanya mengamati dari jauh, Dia mengendalikan setiap detail kecil dalam hidup kita. Dan dalam situasi yang sulit, Tuhan adalah pahlawan yang berperang untuk kita. Setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap tantangan yang kita alami dalam hidup diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi sarana Tuhan. Untuk supaya kita bisa melihat Dia lagi. Bahkan saat kesulitan datang mungkin dari kebodohanmu, itu menjadi sarana Tuhan untuk menampilkan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Sehingga saudara mengalami kemenangan Tuhan lagi dan lagi. Amin, saudara. Jadi dalam kehidupan saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang putus asa. Mungkin saudara saat ini mengalami air mata. Saudara sedang bertanya kepada Tuhan, what happened, Lord? Tahukah saudara, saat saudara sedang dalam keadaan seperti itu, justru biasanya baru ingat Tuhan. Betul ya? Baru berdoa sama Tuhan. Baru kita, iya aku ini rapuh. Aku ini lemah. That's right. Baru sadar kalau kita ini butuh Tuhan. Ralph Davis di dalam bukunya Judges Such a Great Salvation, dia bilang begini, umat Tuhan yang tertindas memperoleh penghiburan besar saat mengetahui bahwa Tuhan yang sama yang datang ke Sinai adalah Tuhan juga yang berulang kali menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Terus dia bilang begini, Sang Omnipotent bermurah hati menyelamatkan umatnya berulang-ulang. Kalau saudara lihat dalam hidup saudara, berapa kali Tuhan selamatkan kita. Berapa kali Dia menunjukkan kemurahannya, kesetiaannya dalam hidup kita. Kalau saya bisa melihat ke belakang, dalam bisnis,
dalam manajemen gereja, dalam pelayanan. I don't think I'm that smart. I don't think saya ini sehebat itu. No. Banyak terjadi kebetulan. Ada beberapa waktu yang lalu saya nonton di TikTok itu kan. Apa rahasia kesuksesan manusia? Terus dia bilang, kerja keras. Terus dia bilang, pret. kerja keras. Semua juga kerja keras. Apa? Kebetulan. Saudara, kadang-kadang kebetulan itu kok bisa ya terjadi ya? Nah, kalau kebetulannya sekali-sekali. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita kok kebetulannya berulang kali ya? Jangan-jangan itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah tuntunan tangan Tuhan dalam hidupmu. Jadi bersyukur, lihatlah itu. Itu bukan lu hoki, bukan. Itu bukan lu beruntung, bukan. Itu semata-mata karena Tuhan yang menolong saudara. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan itu tolongin lu tiap kali, tau gak? Nah, amin saudara. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam poin yang kedua. Tuhan menyatakan kekuatan dan kebesarannya di dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Dalam kasih-Nya Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan situasi yang jauh melampaui kekuatan kita. Supaya apa? Kita sadar betapa rapuhnya kita. Namun pada saat yang sama kita sadar betapa besarnya kekuatan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara mengalami situasi putus asa, saya mau salami saudara. Kenapa? You are a perfect candidate. Saudara adalah kandidat yang sempurna untuk Tuhan menjadikan keputusasaan saudara panggung di mana saudara bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi jangan putus asa dalam apapun, pandang kepada Tuhan. Saudara, inilah sebabnya. Kalau sudah perhatikan di sini, 40 tahun habis itu apa terjadi? Siklus itu datang lagi. Kelihatannya negatif ya. Tetapi perhatikan saudara, ada sesuatu yang positif. Kenapa? Setiap generasi, katakan sama-sama setiap generasi, merasakan dan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, saya sebagai orang tua, sekarang saya sudah punya anak dewasa. Anak saya yang paling besar umur 22 tahun ini. Saya harus membiarkan dia saat ini mengalami segala sesuatu. Saya nggak mau micromanage him. Let him make the mistake. Saya nggak mau terlalu mengontrol dia, biar dia jatuh, biar dia jalan. Saya doakan. Of course saya kasih arahan. Tetapi pada saat yang sama, saya harus mengizinkan dia mengalami masa-masa putus asa. Saya harus membiarkan putus asa itu masuk dan membuat dia sadar betapa lemah dan rapuhnya hidup manusia. Sehingga dia bisa bergantung sama kebaikan dan kesetiaan dan kebesaran tangan Tuhan. Saya pernah mengalaminya, di mana orang tua saya pun gak bisa bantu saya. Saya harus mengalaminya sendiri. Tetapi di situ iman saya bertumbuh. Iman saya tidak bergantung kepada orang tua. Iman saya bukan bergantung kepada manusia. Iman saya bukan bergantung kepada uang. Tapi di situ iman saya bergantung kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita, yang memegang kehidupan kita. Amin saudara. Jadi kalau saudara, para orang tua yang sudah punya anak dewasa, izinkan anakmu mengalami situasi putus asa. Karena di situ kekuatan dan kebesaran Tuhan dapat muncul, bersinar di dalam kerapuhan dan kelemahannya. Biarkan itu terjadi. Doakan dia. Doakan dia. Supaya mereka pun juga mengalami Tuhan. Amin saudara. Dan kalau saudara saat ini sedang mengalami ini, Tuhan sedang berperkara dengan Anda supaya imanmu bukan iman pinjaman lagi. Iman istrimu, iman suamimu. No. Iman itu menjadi iman yang personal buat dirimu sendiri. Oke, kita masuk dalam poin yang kedua. Ada suatu undangan untuk berpartisipasi. Nah, ini belum kita baca ayatnya. Tapi ada yang menarik. Karena fokus lagu beralih dari Tuhan kepada umat Tuhan. Jadi pujian ini muncul, tapi juga ada teguran di dalam lagu-lagu ini. Nah, perhatikan, saya akan bacakan buat saudara, tapi perhatikan di sini, saudara akan melihat ada suku-suku Israel yang diundang Tuhan dan berpartisipasi. Tapi ada suku-suku Israel yang menolak untuk berpartisipasi. Dan lihat, pada hari waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah Deborah. Bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turun para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan.
Nah lihat ya ayat 14. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya suku Benyamin. Jadi suku Efraim, suku Benyamin. Dengan laskarmu. Dari suku Makir. Ada suku Makir. Turunlah para panglima. Dan dari suku Zebulon. Orang-orang pembawa tongkat pengerah. Dan juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia. Menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak apa saudara? Ada banyak apa? Pertimbangan. Ini sampai diulang 2 kali. Ini lagu nyanyi loh saudara. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang sambil mendengarkan seruling panggilan kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak apa? Pertimbangan 2 kali. Jadi Ruben nggak mau. Malah mereka duduk di kandang. Malah mereka mendengarkan seruling kawanan. Nah coba kita lihat ayat 17. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Jadi orang Gilead tinggal di seberang sungai. Suku Dan, mengapa mereka tinggal di dekat kapal-kapal? Oh ternyata mereka nelayan. Dekat kapal-kapal. Suku Asher duduk di tepi pantai laut tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Jadi ada 2 kategori kontras. Ada yang berpartisipasi, ada yang tidak berpartisipasi. Meresponi undangan Tuhan, dan yang satunya tidak meresponi undangan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di sini, ada suku-suku seperti apa? Efraim, Benyamin, Isakar, Zebulon, Naftali, itu menerima pujian. Wah hebat, kamu berkata iya. Tetapi suku-suku seperti Ruben, Gilead, dan Asher memilih untuk tidak menerima undangan dan berpartisipasi. Mereka menerima teguran. Deborah mengatakan ada banyak pertimbangan. Coba perhatikan di sini ya. Bukan berarti kaum Ruben itu menolak, tapi mereka mempertimbangkan. Ada banyak pertimbangan. Artinya apa? Didiskusikan. Bukan bilang, no, gue gak mau. Nggak gitu. Didiskusikan, dipikirkan, dihitung-hitung. Tetapi mereka memutuskan bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk meninggalkan kandang. Oh ternyata, nah saya sampai pelajari dari beberapa komentari, ini bicara, ceritanya begini saudara. Itu kan kalian mau nyerang kan? Ya udah kalian serang aja. Soalnya aku punya banyak kandang. Teman-teman Asher, Gilead itu punya kapal. Mereka juga punya bisnis di teluk-teluk, mungkin tambah udang, tambah gitu ya. Ya udah kalian serbu aja. Kalau menang, mereka juga ikut untung. Tapi kalau kalah, nanti mereka bilang, aku gak melok-melok. Wah pinter ya, ini politikus saudara. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ekonomi. Masalahnya tentang duit. Jadi ujung-ujungnya mereka, kalau sampai Israel kalah, mereka kan bilang sama Raja Jabin, gue gak ikut loh. Tapi by the way mau gak? Ada domba, beli silakan. Mereka mau tuh supaya bisnisnya sama bangsa Kanaan tetap jalan. Wah ternyata ujung-ujungnya apa saudara? Duit. Masalah ekonomi lebih penting daripada berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Mereka tidak berpartisipasi. Kenapa? Mereka menolak mengorbankan kepentingan ekonomi, kesejahteraan ekonomi demi kepentingan Tuhan dan rencana Tuhan. Wow, saudara. Di situ baru kelihatan aslinya, saudara. And by the way, Hakim 5 ayat 23 dikatakan begini. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk mengutuki. Kita nggak tahu persis Meros itu di mana, tetapi Meros itu di dekat daerah orang-orang yang menolak Tuhan itu. Dan tidak dikatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk loh. Mereka nggak gini ya, minum bir terus udah gitu ngisep ganja, good luck ya gitu. Nggak gitu loh. Mereka diem-diem, netral, golput. Ya, mereka nggak peduli. Yang mereka lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak terlibat. Mereka menolak untuk membantu umat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengutuk mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Perhatikan. I know this is tough truth. Ini kebenaran yang sangat berat. Tetapi begini saudara.
Dari sudut pandang Tuhan, kepasifan dan tidak melakukan apa-apa bukanlah posisi netral. Mengatakan tidak atas undangan Tuhan bukanlah posisi netral. Kita berada di dalam berkat Tuhan atau kita berada di luar Tuhan, yaitu di bawah kutuk. Tidak ada posisi netral. Tidak meresponi undangan Tuhan, tidak berpartisipasi atas undangan Tuhan, artinya saudara sedang menolak Tuhan. Coba periksa hati kita masing-masing akhir-akhir ini. Berapa banyak Tuhan sudah memberikan undangan demi undangan untuk Anda bertobat. Undangan demi undangan untuk Anda lebih serius kepada Tuhan. Undangan untuk Anda bisa melayani Dia. Tapi Anda tidak mau, Anda hitung-hitungan. Waktuku, aku masih repot ini, masih repot itu. Aku belum married. Nanti kalau udah married, aku sibuk sama pasanganku. Nanti kalau sudah punya anak, aku sekarang sibuk dengan anak-anakku. Anak-anakku sekarang mulai les, aku sibuk dengan les anak-anakku. Bisnisnya mulai berkembang, aku sibuk dengan bisnisku. Bagi kita seringkali Tuhan itu memberikan undangan demi undangan untuk berpartisipasi di dalam kehendaknya. Bagi Anda yang sudah jauh dari Tuhan, mungkin Anda sudah lama gak ke gereja, Anda sudah lama tidak merenungkan firman Tuhan. Ada suatu undangan untuk kembali kepada Tuhan. Will you come? Kalau saudara mendengar melalui online, mungkin somehow you tune in sama message ini. Dan saudara bilang, nah nanti aja deh. Nanti terus. Tapi tahukah saudara, Tuhan terus memberi undangan. Tapi satu hari undangan itu bisa berhenti loh saudara. Bagi Anda yang belum percaya, somehow Anda mendengar message ini, ada undangan untuk meresponi, hatimu tergetar, tapi engkau belum berani melangkah. Would you say yes? Maukah saudara berkata ya? Maukah saudara melangkah? Karena gak ada posisi netral. Karena Tuhan, kalau memberikan undangan, itu merupakan bentuk kasih karunia-Nya. Dan kemudian Hakim-Hakim 5 ayat 19 sampai 22. Deborah menyanyikan ini. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Tanak pada mata air di Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Perhatikan di sini. Ayat 20. Baca ayat 20 ya. 1, 2, 3. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi. Tadi saya udah cerita, tiba-tiba langitnya berubah saudara. Dari cerah. Sisera itu tidak akan mau perang di dekat sungai. Kalau akan hujan. Tanahnya kering, sungainya levelnya tidak meluap. Langitnya cerah. Tiba-tiba beberapa menit, beberapa detik sebelum perang. Langit berperang, bintang-bintang peredarannya berubah. Ayat 21, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Jadi dari ayat-ayat ini, kita lihat bagaimana Israel menang pertempuran. Israel semestinya kalau nggak hujan, kalah. Tapi gara-gara alam, kalau misalnya bahasa sekuler itu, alam berpihak pada mereka. Sebenarnya bukan alam yang berpihak pada mereka, tetapi siapa? Tuhan berpihak pada mereka. Wow. Dan semua kereta gak bisa jalan saudara. Mau lari juga gak bisa. Mereka diserbu. Dan kau udah lihat Tuhanlah yang memenangkan perang. Para raja Kanaan berperang, tapi mereka tidak berperang melawan Deborah dan Barak. Mereka berperang melawan Tuhan yang mengendalikan seluruh alam serta semesta dan ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Inilah Tuhan kita. Nah, dari semua pembahasan kita dapat belajar bahwa ada suatu kerjasama antara kedaulatan Tuhan, tapi umatnya masih terus diajak berpartisipasi. Betul saudara? Katakan sama-sama berpartisipasi. Berpartisipasi. Amin. Jadi Tuhan berdaulat, tapi umatnya diajak untuk kerjasama. Tapi yang menang siapa? Tuhan tetap. Nah, gini ya saudara. Ini saya mau ngomong sama teman-teman yang salah kaprah tentang kedaulatan Tuhan. Banyak orang berpikir, pastor, kalau Tuhan sudah berdaulat, udahlah gak usah ngapa-ngapain kan beres. Ngapain kita susah-susah penginjilan? Nanti kan dalam kedaulatan Tuhan orang-orang yang akan selamat, harus selamat, mereka akan selamat kok. Ya sudah, biarkan aja tuh. Kita ongkang-ongkang kaki. Ngapain susah-susah?
Kalau Tuhan berdaulat, biar aja. Ngapain kita pasang Garuda biru? Wait, gitu saudara. Ngapain kita susah-susah memperjuangkan keadilan? Ngapain kita susah-susah nolongin orang miskin? Alah, nanti yang miskin-miskin ini juga nanti akan ditolongin Tuhan kok pakai orang lain. Jadi begini saudara. Ini adalah kesalahkaprahan di dalam setiap orang yang berpikir bahwa kedaulatan Tuhan membuat kita jadi pasif. Perhatikan saudara. Tuhan memang tidak butuh bantuan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk berpartisipasi di dalam pekerjaannya yang mulia. Kedaulatan Tuhan tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia. Orang percaya, orang Kristen adalah mereka yang senantiasa berkata ya, berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka tahu pada waktu mereka melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan mereka yang berprestasi, tetapi Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan yang ada di belakang mereka. Saya mau klarifikasi, apakah Tuhan berdaulat? Ya. Apakah Tuhan mengendalikan segala sesuatu? Ya. Tapi apakah kita harus tetap aktif? Yes. Apakah kita perlu terus berkata ya dan berpartisipasi? Ya. Jangan pertentangkan ini. Karena dua-duanya benar. Tuhan ingin kita berpartisipasi. Saya kasih ilustrasi ya saudara. Saya beberapa waktu yang lalu saya lihat TikTok. Ada seorang ibu yang baking cookie sama anaknya yang masih kecil umur 3 tahun. Jadi umur 3 tahun disuruh baking cookie. Of course dia gak bisa banyak saudara. Terus diwawancara sama temennya. Kenapa kamu mau baking cookie sama anakmu yang umur 3 tahun? Kan jadi kotor semua. Dan memang kitchennya kotor semua. Terus belepotan semua. Karena sama dia dicicip-cicipi gitu saudara ya. Gak karu-karuan dengan coklat dan yang lain-lain. Terus dia bilang, bukankah lebih cepat kalau kamu yang baking terus biar anakmu yang makan? Oh iya memang. Aku bisa melakukannya dalam waktu 30 menit. Tapi gara-gara anakku aku ajak untuk berpartisipasi di dalam proses baking cookie ini. Jadinya 180 menit. Hampir 3 jam bikin cookie saudara. Dan habis itu kotor semua. Terus ditanyain siapa yang harus bersihin semua kekotoran ini? Ya aku. Tapi kenapa kamu kok mau? Kamu malah senyum-senyum. Karena waktu aku melakukan ini, aku sedang menciptakan suatu pengalaman. Aku sedang menciptakan suatu kenangan yang bisa anakku ingat. Aku sedang menciptakan suatu kebersamaan. Sehingga nanti anakku kalau besar, dia tahu bahwa aku bukan cuma ngomong I love you. Tapi aku mendampingimu di dalam setiap naik turun hidupmu. Wah, saudara, itu yang Tuhan lakukan. Tuhan kalau mau melakukan sesuatu sebenarnya gak butuh kita. Tapi waktu dia sedang mengizinkan keputusasaan terjadi dalam hidupmu. Dan dia sedang ngomong, mau gak kamu berpartisipasi? Would you come to me? Would you trust me? Waktu saudara bilang, ya. Di situ saudara mengalami Tuhan. Menerima pengalaman. Saudara benar-benar gak cuma hanya baca Alkitab dan hanya tahu tentang cerita itu. Tetapi Tuhan bekerja di cerita saudara. Dan cerita saudara sebenarnya bukan cerita saudara. Tetapi cerita saudara adalah ceritanya Tuhan. Akhirnya Tuhan bukan cuma hanya teori. Tapi Tuhan menjadi hidup dalam hidupmu. Cerita hidupmu ada dalam bingkainya Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Itu. That's why. Tuhan berdaulat gak? Yes. Tuhan mau kita berpartisipasi? Yes. Karena kedaulatan Tuhan tidak pernah meniadakan kehendak bebas manusia. Kontras terakhir saudara. Kontras antara musuh dan sahabat Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini tiba-tiba Deborah menyanyikan tentang Yael. Diberkatilah Yael istri Heber. Orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu yang diberikannya dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkan sambil mengambil patok. Tangannya mengambil tukul tukang. Ini ceritanya detail sekali. Ditukulnya Sisera. Cetok. Pelipisnya. Dihancurkan kepalanya. Diremukkan. Dan ditembus pelipisnya. Lagunya violent saudara. Yang nyanyi cewek lagi. Wah gitu keren ya. Mungkin ceweknya tatoan gitu saudara ya. Terus berotot gitu ya saudara. Bawa pedang gitu. Itu imajinasi saya ya.
Terus di dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Diulang-ulang gitu saudara. Nah, jadi bagian terakhir ini, lagu ini tentang dua wanita. Jadi yang pertama Yael, terus kemudian berikutnya dia menceritakan tentang ibunya Sisera. Dia bilang begini, di ayat 28 sampai 30. Saudara lihat ya, ini mendekati akhir. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya Sisera tidak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengeran? Karena Sisera ini terkenal selalu bawa kereta kuda. Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab. Dan ibunya sendiri membalas perkataannya. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Oh, dikirain tidak pulang-pulang soalnya bagi-bagi jarahan. Terus di sini ada sesuatu yang sangat sadis. Ini mamanya loh yang bangga lagi. Gadis seorang, dua untuk setiap orang. Jadi kalau sudah kalah, biasanya apa yang terjadi? Cewek-cewek itu, para prajurit dapat dua cewek. Untuk dijadikan budak seks. Setiap orang jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Jadi nanti jarahannya juga dikasihin kepada ibu dari sang panglima. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ibu Sisera dan dayang-dayangnya berasumsi bahwa Sisera sedang membagi-bagi jarahan perang, termasuk memperkosa wanita-wanita yang dijadikan budak seks untuk mereka. Tapi ironisnya di sini, Sisera yang biasanya memperlakukan wanita dan melecehkan wanita, memperkosa wanita, menjadikan wanita sebagai objek, dibunuh oleh seorang wanita. Wow, bukankah ini merupakan suatu keadilan Tuhan? Jadi begini saudara, mungkin saudara semua melihat ketidakadilan di negeri ini. Saudara semua melihat dan komplain sama Tuhan seperti Habakuk. Tuhan, mana sih kamu kok nggak membalas kejahatan? Orang-orang preman, orang-orang mafia-mafia, orang-orang yang jahat, korup, orang-orang yang main power play makin lama makin kaya. Sedangkan orang benar kok makin lama makin seakan-akan dipepet, dianiaya. Orang-orang yang merasa dirinya untouchable, mereka padahal orang-orang jahat. Dan saudara pasang Garuda Biru juga bilang, mana keadilan di negeri ini? Let me tell you. Memang saat ini seakan-akan tidak adil. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang sedang broken. Makin lama makin jahat. Makin lama ketidakadilan semakin nampak. Tetapi di situ membuat kita melihat bahwa satu hari akan ada keadilan di atas segala keadilan. Coba kita lihat. Ada kontras satu lagi. Antara musuh Tuhan dan sahabat Tuhan. Di ayat terakhir. Dari ayat kita hari ini. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Baca semuanya. 1, 2, 3. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Deborah menutup nyanyian dengan doa agar semua musuh Tuhan binasa. Dan sahabat-sahabat Tuhan menjadi seperti matahari yang terbit dalam kekuatannya. Bagaimana kita mengambil kesimpulan dan pada saat kita melihat semua ketidakadilan yang ada di sekeliling kita. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah satu hari. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kalau ada yang bilang Gusti ora sare, itu betul. Tuhan akan menegakkan keadilan yang sempurna satu hari. Musuh-musuh Tuhan akan binasa. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan akan bangkit dalam kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tahu. Tapi mungkin saat ini saudara bertanya, saudara bingung, dan saudara berteriak sama Tuhan. Mungkin ini belum kejadian. Tetapi bukan berarti apa yang saudara lakukan tidak berarti. Apa yang saudara lakukan tidak bermakna. Tetap bermakna. Lakukan yang baik. Terus tegakkan keadilan dimanapun saudara bisa melakukannya. Apapun yang saudara lakukan kalau saudara diajak berpartisipasi, terus bilang iya. Karena di situ Tuhan bersama dengan saudara. Dan tidak ada yang sia-sia. Katakan sama-sama, tidak ada yang sia-sia. Seperti Tuhan telah membuat Sisera dan Yabin binasa.
Tuhan akan membuat semua yang jahat binasa. Mungkin sekarang kita belum melihat semua musuh Tuhan binasa, tetapi setiap cerita yang kita kenal di dalam Alkitab memiliki akhir yang bahagia. Setiap cerita yang ada di dalam Alkitab, Tuhan tetap adil. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan saudara? Nggak usah ngomong orang lain deh. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita sahabat atau musuh Tuhan? Apakah saudara orang yang bilang ya waktu diundang berpartisipasi, ataukah saudara orang yang netral? Aku nggak musuh, aku juga nggak bilang ya, nggak ada posisi netral. Tuhan ingin saudara ada di pihaknya. And by the way, tahukah saudara, kita semua seharusnya adalah musuh Tuhan yang pantas menerima murkanya. Kita semestinya musuh Tuhan, namun melalui iman kita berubah dari musuh menjadi sahabat Tuhan. Iman kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Yael, seperti yang ditunjukkan oleh Deborah, seperti yang ditunjukkan oleh para hakim ini, mengubah posisi saudara dari musuh menjadi sahabat. Namun pertanyaannya begini, bagaimana kok bisa kita yang semestinya adalah musuh Allah jadi sahabat Allah? Apakah Tuhan mengorbankan keadilannya? Karena tadi dikatakan banyak kita ngomong tidak, banyak kita netral. Saya kalau mau jujur, saya nggak konsisten. Mungkin kalau pas lagi waras, saya bisa bilang ya. Tapi berapa kali saya jatuh bangun dalam perjalanan iman saya. Saya nggak berani bilang, oh Tuhan aku selalu setia. Lihat Petrus bilang aku tidak akan meninggalkanmu Yesus. Tapi Petrus, sang kepala rasul, dia menyangkal Yesus 3 kali. Lihat murid-murid Yesus, semua murid-murid Yesus lari. Padahal 3,5 tahun mereka melihat semua mujizat yang Yesus lakukan. Tidak ada orang yang bisa setia. Tidak ada orang yang bisa bilang ya terus menerus. Kita semua gagal, kita semua berdosa. Bagaimana saya yang gagal dan berdosa ini jadi sahabat Allah? Bagaimana saya yang gak konsisten dalam partisipasi saya, yang belum tentu bilang ya, saya dijadikan sahabat Tuhan. Saya gak mampu konsisten. Kok bisa? Karena apa? Kita punya Tuhan yang konsisten. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan siapa? Anaknya. Siapa yang bayar ketidakadilan itu? Siapa yang bayar hukuman dosa itu? Siapa yang bayar hukuman ketidakkonsistenmu dan ketidakkonsistenku? Yesus yang bayar, bukan saudara yang bayar. Dia yang bayar. Di mana? Di salib. Yesus Kristus pahlawan kita yang sejati, berkorban, menanggung hukuman. Hukuman apa? Hukuman murka untuk dosa kita. Hukuman murka untuk kita yang ngomong tidak sama Tuhan. Disalib Yesus Kristus dengan gagah berani, dengan penuh ketabahan. Dia yang punya seluruh jagat raya alam semesta, tapi dia merapuh. Dia lahir di kandang. Dia jadi manusia biasa, tukang kayu, menjalani kematian. Namun dia bangkit, mengalahkan maut. Bagi siapa? Saudara dan saya. Disalib, Yesus Kristus menegakkan keadilan Allah. Tetapi pada saat yang sama dia menyatakan kasih karunia Allah yang memungkinkan saudara dan saya yang tidak konsisten, saudara dan saya yang jadi musuh Allah seharusnya, menjadi sahabat Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itulah Injil. Itu yang Tuhan lakukan buat saudara. Itulah sebabnya saudara dan saya, meskipun kita tidak konsisten, tapi saudara dipanggil dan dianggap sebagai sahabat Allah. Dan saudara, ada yang menarik di sini. Saya akan tutup dengan ini. Saya nggak akan baca ayatnya. Tetapi kalau tadi kita baca di ayat 24-27. Melalui nyanyiannya, Deborah menggambarkan tindakan Yael secara rinci. Tadi saya ceritakan, diulang-ulang. Dan mengulang adegan kematian Sisera dan kemenangan Israel berulang-ulang kali. Saya sampai lihat beberapa komentari yang terkenal. Kenapa ya kok harus diulang-ulang? Seakan-akan ini supaya orang itu
Ingat. Nah, kemudian saya take a break dari menyiapkan khotbah. Saya nonton TV, saudara. Saya nonton TV itu siaran ulang Olimpiade di Paris. Terus saya lihat beberapa adegan di mana pahlawan bangsa, saya lupa itu negaranya mana, pas mereka dapat emas. Sebelum mereka dapat medali emas, kalau sudah perhatikan di Olimpiade itu apa sih yang ditayangkan? Yang dapat emas itu apa yang ditayangkan? Momen pada waktu dia juara. Terus momen itu biasanya diputar apakah cepat atau diputar apa? Apa? Slow motion. Saya nonton yang 400 meter lari cepat, 200 meter lari cepat itu. Wah, itu pelarinya itu. Wah, lari. Ininya gerak-gerak gitu. Gerak-gerak sampai di garis finish itu dia begini, saudara. Temennya, musuhnya di sini, dia juara 1. Habis itu di slow motion, terus di repeat, di slow motion, di repeat, di slow motion, di repeat, terus sampai akhirnya selesai. Terus dia begini, wah, slow motion. Terus pada waktu dia ngelihat itu, dia dapat medali emas, nangis. Dia ngelihat itu semua, aduh nangis. Tahu nggak? Kenapa? Kok Deborah ngelakuin itu? Saudara, sering kali dalam hidup kita itu tahu Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Tahu secara pikiran. Tapi saudara merenungkan nggak setiap kali? Do you do slow motion in your head? Injil dan karya Kristus itu apakah diberitakan dan direnungkan terus menerus, moment by moment seperti slow motion? Untuk memungkinkan kita yang mudah lupa agar dapat menikmati dan merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan momen demi momen. Mungkin alasan kenapa beberapa dari kita tidak bersuka cita ketika Tuhan menolong kita, karena kita tidak sadar betapa berdosanya hidupmu dan hidupku, betapa diperbudaknya kita oleh berhala-berhala yang fana dari dunia, betapa kita tertindas, betapa kita ini ada di bawah murka Allah kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi kemenangan Tuhan atas kayu di salib, kita tidak pernah renungkan. Itulah sebabnya tiap minggu di tempat ini, saudara selalu diingatkan akan hal itu. Mau gak saudara? Setiap hari, renungkan itu. Supaya saudara tidak mendengarkan suara dunia terus menerus. Supaya saudara hatinya ditata ulang setiap saat. Sehingga saudara lihat, aku orang tertindas. Aku di bawah murka Allah, tetapi Tuhan pahlawanku itu, dia menyelamatkan aku. Tetapi Tuhan penyelamatku itu, dia yang menyelamatkan aku dari kegelapan. Tetapi Tuhan, sehingga ceritamu bukan tentang kamu, ceritamu itu adalah tentang Tuhan. Ketika kita berada di dalam Yesus, kemenangannya menjadi kemenangan kita. Di dalam Kristus, tangan Tuhan bekerja di balik semua cerita kita. Setiap lika-liku kehidupan. Bahkan sampai nanti saudara dipanggil pulang. Mati, meninggal. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan hidupnya menjadi hidup kita. Pertanyaan reflektifnya. Apakah saat ini kita sedang mengalami situasi putus asa? Dapatkah kita melihat Tuhan yang sedang bekerja di balik kelemahan dan kerapuhan? Kepada siapa kita beriman? Apakah kita termasuk orang yang pasif dan berusaha netral? Remember, di hadapan Tuhan tidak ada kata netral. Apakah kita berpartisipasi atau terlalu banyak pertimbangan? Apakah kita sering merenungkan, mengingat slow motion, momen demi momen, menikmati Injil dan Yesus Kristus atas keselamatan yang Tuhan berikan? Ataukah kita sering lupa? Hari ini, mari kita bertobat dari pertimbangan fana dan kepasifan yang membuat kita sering tidak percaya. Pandang kepada Kristus, Sang penulis kehidupan, karena dialah pahlawan kita yang sesungguhnya. Melalui karyanya, kita yang adalah musuh menjadi sahabat Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu respon kita, Christ is our hope in life in death, saya ingin membacakan ini. Orang berinjil
Percaya di dalam setiap musim kehidupan, termasuk saudara kelemahanmu, kerapuhanmu, tangan Tuhan senantiasa bekerja di balik cerita hidup kita. Orang berinjil terus aktif berpartisipasi dan bekerja untuk Tuhan, namun tetap rest. Katakan sama-sama rest. Di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Orang berinjil terus menerus merenungkan karya Kristus dan mengkhotbahkan Injil pada diri sendiri, demi mengingat dan menikmati keselamatan Tuhan, momen demi momen. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Siapakah harapan kita? Panggil namanya. Kristuslah jawabnya, apa yang yakinkan kita. Jiwa kita miliknya, Sang Pemegang kehidupan. firman-Nya tidak akan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus. Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya, sembah Dia. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus. Kristus harapan kita. Amin. Apa yang tenangkan jiwa? Katakan. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik. Amin. Manakah anugerahnya? Dalam menebus. Yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntut kita pulang? Kristuslah. Katakan. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus. Harapan kita. Haleluya. Apa lagu ajal kita? Apa lagu ajal kita? Dia hidup. Dia tunggu kita. Kemenangannya, kemenangan kita. Selamanya bersamanya saat kita jumpa Tuhan. Dosa dan maut Kita bersuka senantiasa dengan Kristus. Katakan nyanyi haleluya. nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Nyanyi. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan Selamanya berseru. selamanya berseru. Kristus. Kristus harapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Dialah pahlawan kita. Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang hari ini gak bertobat. Seringkali kami pasif. Kami gak berpartisipasi. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami terus mengatakan ya dan ya dan ya. Itu terus percaya sama Engkau.
Biarlah kami Kau ajar untuk merenungkan, mengingat, menikmati Injil, untuk menata ulang hati kami yang mudah lupa. Hati kami yang mudah mengalami amnesia rohani. Dan pada saat ini kalau ada beberapa orang yang mengalami situasi putus asa, kalau ada beberapa orang yang hari ini mengalami situasi putus asa, naikkan doamu pada Tuhan. Supaya engkau sadar, Tuhan izinkan itu supaya engkau sadar bahwa engkau rapuh, engkau lemah. Tapi di situ menjadi panggung di mana Tuhan dapat menunjukkan kebesarannya, kekuatannya. Dia setia. Dia ingin supaya saudara mengalami Dia. That's how much He loves you. That's how much supaya saudara bukan cuma tahu teori, tetapi saudara juga mengalami kuasanya secara pribadi, lepas pribadi. Sehingga saudara sadar bahwa ceritamu bukan tentang engkau, tapi ceritamu adalah cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara hari ini. Tapi biarlah setiap kami dapat dikalibrasi oleh Injil dan hati kami ditata ulang. Dan kami dapat menikmati, kami mengecap manisnya karya-Mu yang luar biasa indah. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan adalah pahlawan-Mu yang sebenarnya. Dia yang bekerja menulis cerita hidupmu. Ceritamu bukan ceritamu, tetapi ceritamu adalah cerita Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.